Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan founder WH Project, William Hartanto. Halo, apa kabar Pak Will? Halo, selamat sore Mas, kabar baik. Terima kasih. Iya, Pak Will, IHSG anjlok bersamaan rupiah keok, menembus rekor terlemah Ya, sepanjang sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kejatuhan serentak ini, Pak? ya sebenarnya sentimen dari dalam negeri yang masih dikhawatirkan oleh publik, termasuk yang baru-baru ini terjadi soal kepala BGN ditangkap kejagung ya, pakai rompi pink. Itu juga salah satu yang menjadi sentimen dalam negeri yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar karena program prioritas pemerintah ternyata di dalamnya ada masalah juga. Ini juga salah satu yang masih yang masih menyebabkan kita masih dibayangi oleh potensi jatuhnya Indonesia ke frontier market. Nah, selama sentimen ini masih belum ada kejelasan, pelaku pasar masih akan cenderung melakukan penjualan, sehingga IHSG-nya masih akan turun. Nah, kalau soal rupiah, memang sejauh ini saya belum ketemu persisnya tuh apa penyebabnya sampai jadi separah itu ya. Tapi kalau kita lihat itu sebagai sebuah sentimen, memang masuk. Karena selama ini setiap kali pelaku pasar melihat pelemahan rupiah dianggap sudah terlalu parah, sudah over gitu misalnya, itu akan kemudian tidak lama akan terjadi pelemahan IHSG yang disertai atau diawali oleh tekanan jual. Nah, dalam hal ini tekanan jual terbesar terjadi pada IHSG adalah net sell asing, yang mana dari awal tahun sampai sekarang masih ada terus, sampai hari ini juga masih ada. Dan itu kita lihat terus sampai sekarang ya, terasa banget IHSG turunnya dari 9.000 sekarang tinggal 5.800, dan kemungkinan masih akan terjadi penurunan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, ya, pengamatan saya menemukan bahwa pelemahan IHSG ini sebenarnya masih sepenuhnya dari sentimen dalam negeri, yang mana itu masih memicu kekhawatiran dan juga trust issue dari para pelaku pasar, sehingga banyak tekanan jual terjadi di IHSG kita ini. Apakah ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap fondasi ekonomi Indonesia, Pak? Oh, tentu, investasi itu tentang trust. Jadi ketika memang banyaknya sentimen yang tidak jelas tapi mengarah pada negatif, yang akan terjadi adalah tekanan jual. Itu adalah bentuk pengamanan aset dari para pelaku pasar, sehingga sangat mudah untuk menjawab bahwa memang ini adalah bentuk trust issue dari pelaku pasar terhadap Indonesia, gitu, terhadap IHSG juga. Dalam hal ini kita lihat pelaku pasar yang paling besar, masalah trust kepercayaannya terhadap IHSG atau terhadap fondasi ekonomi kita itu investor asing. Jadi memang betul ini urusan soal kepercayaan dan ketidakpastian sentimen yang masih belum berakhir dari awal tahun sampai sekarang. Dengan posisi rupiah yang sudah jebol melewati level psikologis Rp18.000, seberapa Ya. besar Pak risiko capital outflow secara masif yang akan kembali menekan IHSG? Seharusnya sudah tidak akan terlalu masif karena tekanan outflow dari investor asing sudah berjalan bahkan dari tahun lalu. Kalau misalnya masih ada, mungkin saya bisa bilang itu semacam sisa-sisaannya doang yang masih berjalan gitu ya. Masih akan kita lihat net sell-nya. Sudah tidak akan terlalu besar, justru malah di saat bersamaan kita akan lihat sesekali mungkin akan terjadi net buy. Sebenarnya kalau kita perhatiin data dari foreign net buy net sell dari sesi satu hari ini, sebenarnya di sesi satu tuh net buy asing sebenarnya. Cuman berakhir sesi 2 masih net sell. Jadi sebenarnya di sini kelihatan pelaku pasar investor asing itu masih sedikit bermain di pasar kita. Di satu sisi mereka mengambil momen ketika dianggap sudah cukup rendah, mereka melakukan pembelian sehingga terjadi net buy, nanti pas ada rebound mereka sell lagi gitu. Dan kita cuma dapat data akhirnya yaitu net sell asing. Nah, tapi kalau tanya apakah akan masih besar jika rupiah masih terus melemah, memang masih akan terjadi net sell asing. Cuman kalau dibilang menjadi lebih besar, menurut saya sih tidak juga. Ini saya mencoba mengambil kesimpulan ini dari mengamati sentimen MSCI dan FTSE yang terjadi dalam waktu dekat ini. MSCI malah di akhir Mei gitu ya. Banyak yang membuat perkiraan akan banyak terjadi outflow. Sebenarnya setelah perhatiin ternyata tidak sebesar yang diduga. Jadi kelihatannya pelaku pasar asing itu juga masih memanfaatkan momentum untuk melakukan trading walaupun lebih cenderung ke jangka pendek. Sehingga outflow-nya kemungkinan besar tidak akan besar. Ekonomi Indonesia saat ini dihantam 3 inflasi sekaligus, inflasi pangan, bahan bakar, Mhm. dan barang impor, Pak. Sektor Ya. industri jatuh paling dalam hingga 4,07%. Sejauh mana Pak emiten-emiten sektor industri dan manufaktur bisa bertahan menahan lonjakan biaya produksi? Oke, indikator paling gampang lihat dari laporan keuangan emitennya. Kalaupun terjadi kenaikan atau lonjakan harga bahan baku, itu sebenarnya sudah menjadi sentimen negatif. Namun, kalau misalnya dari emitennya sendiri masih mampu bertahan, bahkan masih bisa mencetak laba, itu akan dianggap bahwa emiten tersebut
di industri tersebut kuat dan masih mampu survive. Nah, seberapa mampu bisa bertahan gitu ya dalam kondisi seperti ini, ya kita akan lihat nanti ketika laporan keuangan sudah mulai menunjukkan adanya penurunan dan lain-lainnya, misalnya karena tingginya cost gitu ya dari biaya biaya produksi dan lain-lainnya itu kita sudah dapat ukurannya, tapi sejauh ini belum kelihatan. Jadi ini mungkin juga yang jadi jawaban kenapa dari Menkeu kita bilang fundamental masih kuat dan lain-lain yang mungkin beliau ngeliat ke sana juga dan saya pun coba analisis gitu apakah saat ini sudah ada indikasi yang mengarah pada tanda-tanda bahwa industri dan manufaktur ini sektor ini mulai keok atau belum. Yang kelihatan sih di harga sahamnya doang, tapi dari kinerjanya sejauh ini masih aman. Ya kita tentunya saya tidak bisa bilang maksudnya sejauh mana karena kita masih akan menunggu dari kinerja emiten untuk dari jawabannya gitu. Jadi kalau memang sentimen ini sangat kuat efeknya terhadap sektor-sektor tersebut pasti akan ada penurunan kinerja dan di situ kita baru tahu bahwa pada saat itulah sektor ini sudah mulai tidak mampu bertahan. Saham perbankan jumbo seperti BBNI jatuh lebih dari 4% dan BBRI Ya, anjlok lebih dari 3%, Pak. Padahal sektor perbankan ini adalah jantungnya IHSG. Apakah ini indikasi bahwa investor asing sedang melakukan rebalancing portofolio besar-besaran keluar dari Indonesia atau ada antisipasi lonjakan kredit bermasalah atau NPL akibat daya beli masyarakat yang mulai tertekan, Pak? menurut saya lebih ke rebalancing saat ini. Jadi memang IHSG itu lagi banyak sekali masalah dengan rating. Nah, dan beberapa indexing juga seperti yang baru aja kita lewatin, MSCI, lalu ada FTSE lagi dan lain-lainnya yang nanti akan bermunculan. Rebalancing itu lagi besar-besaran menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Walaupun kita bisa bilang sejauh ini belum kelihatan efeknya, tapi di harga saham nggak bisa bohong, pelaku pasar seringkali bergerak lebih dulu. Jadi saat ini memang kelihatan rebalancing besar-besaran sudah terjadi, ya entah karena efek dari NPL yang mulai tertekan atau ada faktor lain. Beberapa orang mengaitkannya dengan pelemahan rupiah, tapi menurut saya sih ini korelasinya kurang kena, karena faktanya rupiah itu cenderung melemah terus ya bahkan tahun lalu juga rupiah masih dalam kondisi melemah cuman belum sampai melemah sepanjang sejarah tapi tahun lalu IHSG masih bisa all time high. Jadi menurut saya ini lebih kepada bentuk rebalancing dan juga aksi wait and see dari para pelaku pasar khususnya institusi besar karena mereka juga mau lihat nanti apakah sektor perbankan masih cocok disebut jantungnya IHSG atau akan muncul saham-saham baru yang dianggap layak untuk menjadi penopang IHSG berikutnya. Maka dalam kondisi saat ini pilihan terbaik buat kita juga mengikuti wait and see karena saat ini kita belum dapat jawaban persisnya nih. Kita mungkin masih mengetahui bahwa atau mengingatnya bahwa sektor perbankan itu adalah jantungnya IHSG sehingga kalau dianggapnya IHSG mau rebound mestinya dimulai dari saham-saham perbankan. Beberapa orang juga mungkin akan berpikir ini kesempatan untuk ngumpulin saham perbankan. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan di pasar, sepertinya peran dari sektor perbankan semakin menipis. Ya, minat dari pelaku pasarnya juga semakin berkurang, net sale-nya nggak habis-habis, dan bobot mereka dengan semakin turun harganya, bobot terhadap IHSG-nya otomatis akan berkurang pada waktunya. Nah, untuk jawab pertanyaan aja tadi, menurut saya ini adalah bentuk rebalancing ya di saham-saham itu, sehingga penurunannya masih belum berakhir. Di tengah seluruh sektor yang kompak melemah, hanya ada sedikit saham di kelompok LQ45 seperti MDKA dan ANTM yang mampu bertahan di zona hijau karena faktor komoditas emas. Apakah sektor komoditas logam mulia ini masih menjadi satu-satunya safe haven yang relevan saat ini, Pak? Baik, sebagai safe haven teorinya memang begitu. Tapi kalau di harga saham kadang-kadang dunianya agak beda. Nah, kalau dari bicara aset emasnya sendiri sebagai safe haven, iya. Tapi kalau saham-sahamnya apakah menjadi safe haven? Belum tentu. Kalau misalnya kita bicara tadi MDKA dan Antam. Oke, MDKA bisa menguat 7% hari ini dan saham Antam menguat 5%. Ya, tapi seijo-ijonya kedua saham ini sebenarnya trennya masih melemah semua. Sehingga kondisi seperti ini sebenarnya memungkinkan kondisi yang rawan untuk terjadinya profit taking di saham Antam maupun MDKA ini. Jadi saya kira saat ini walaupun emas menjadi safe haven karena saat ini hampir tidak ada pilihan. Saham turun, rupiah melemah, bahkan pasar kripto pun turun. Ya sehingga safe haven akan kembali tahtanya ke emas sebenarnya. Tapi di sahamnya sendiri belum kelihatan minat atau perpindahan arus dana yang positif pada saham-saham komoditas emas ini. Sehingga menurut saya korelasinya masih terbalik untuk saat ini, khususnya di saham yang tadi kita bahas, MDKA dan Antam. Ya, dalam kondisi ini saya bisa bantu analisa di mana Antam ini memiliki resisten pada 2960. Kalau misalnya level ini nggak mampu ditembus,
kemungkinan besar dia akan turun lagi karena memang trennya masih melemah dengan resisten di level tersebut. Terus ada MDKA dengan resisten pada 2.700. Ini juga masih perlu diperhatikan apakah mampu ditembus atau tidak. Kalau misalnya tidak mampu ditembus, ya kita cuma bisa melihat emasnya sebagai safe haven tapi sahamnya tidak gitu ya. Jadi saya mengkomparasi antara kebenaran dari emas sebagai safe haven dibandingkan dengan pergerakan harga sahamnya sejauh ini belum sinkron ya, masih cenderung menurun dari harga sahamnya sendiri. Lalu untuk investor retail yang saat ini portofolionya turun tajam, Pak, apakah Ya, kondisi ini sudah memasuki fase untuk melakukan cut loss massal atau justru ini momentum langka untuk melakukan strategi nyicil pada saham-saham big cap yang sudah terdiskon sangat murah, Pak? oke. Cut loss massal sepertinya kurang cocok karena bisa jadi ini cut loss di bottom. Karena kalau saya boleh share analisis saya, menurut saya IHSG bisa berakhir penurunannya di 5.400. Dalam artian sampai di level itu mungkin sudah akan berakhir karena saya melihat banyak sekali tanda-tanda jenuh jual sebenarnya. Cuman sayangnya sejauh ini belum ada yang bisa langsung direkomendasikan buy pada hari ini. Nah, karena itu investor retail kalau mau cut loss massal saya sih tidak menyarankan karena takutnya jadi cut loss di bottom. Itu malah udah rugi, bisa kena mentalitas juga biasanya kalau udah kayak begini udah terlanjur dalam malah di cut loss. Tapi kalaupun mau nyicil, mesti melihat mana yang kondisinya sudah benar-benar layak untuk dicicil. Kayak kondisi sekarang ini, kita mau cicil di sektor apa memang belum jelas. Paling saya bisa kasih ciri-cirinya kalau memang saham itu sudah layak dicicil, yaitu pertama, terbentuk kondisi jenuh jual di mana harga saham mulai konsolidasi setelah penurunan. Jadi simpel tuh, habis turun dia mulai mendatar. Nah, kalau udah mulai mendatar itu, pertanda sahamnya mulai mengalami kondisi jenuh jual, itu sudah mulai bisa dicicil beli. Tapi kalau masih turun terus, secara teknikal membentuk lower low terus gitu ya, tembus support baru terus support baru terus, itu berarti masih belum dalam kondisi yang layak untuk melakukan pembelian. Gitu aja sih indikator yang paling cepat untuk lihat dari kelayakannya kan pergerakan secara teknikal, apakah sudah ada kondisi jenuh atau belum. Sejauh ini sih belum. Bagi investor yang masih dalam kondisi wait and see, di mana, Pak, Hmm. titik aman untuk kembali masuk ke pasar? Baik, pertama perhatikan kebijakan dari pemerintah dan regulator juga ini untuk menentukan arah sentimen, apakah masih negatif atau sudah mulai adanya bauran stimulus ataupun kebijakan yang pro dengan pertumbuhan. Ya, kalau misalnya sudah mengarah pada ke sana, biasanya akan mulai terjadi perlambatan penurunan harga saham. Ya, jadi harga sahamnya akan mulai kondisi yang saya bilang jenuh jual tadi akan mulai kelihatan. Pada saat itu sudah mulai bisa dilakukan pembelian. Sejauh ini memang belum kelihatan ya, walaupun beberapa pengamat mengatakan kasus yang BGN itu kemarin adalah bentuk presiden kita sudah responsif, cepat ya langsung tanggapin, itu bisa jadi sebuah sentimen positif, tapi baru permulaan. Dan saat ini pasar masih belum meresponnya, sehingga titik aman untuk kembali ke pasar itu masih belum ditemukan sampai saat ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, proyeksi saya IHSG masih mungkin menurun sampai 5.400, mungkin di area itu baru misalnya benar-benar kita bisa lihat apa kondisi jenuh udah terbentuk. Intinya sih kalau saat ini strategi saya yang saya sarankan ke pelaku pasar adalah melihat langsung pergerakan di pasar sendiri. Kalau menunggu adanya rilis berita dan lain-lain, kita khawatirnya agak terlambat. Ini memang peluang emas. Kalau kita ngomong jujur, peluang emas benar-benar. Ini tren pergerakan IHSG mematahkan tren penguatan yang terbentuk sejak tahun 2008. Jadi benar-benar kesempatan untuk cari saham-saham bagus di harga yang murah. Cuman momentum belinya memang belum datang. Itu aja sih yang kelihatan yang bisa saya sampaikan. Lalu apa sebenarnya, Pak, indikator paling penting yang harus dicermati dalam 1 hingga 3 bulan ke depan untuk menilai apakah pasar sudah mulai stabil atau justru masih berpotensi memburuk, Pak? Baik, dalam waktu dekat ini yang perlu diperhatikan adalah kejelasan soal rating dari Indonesia sendiri. Pelaku pasar kita masih khawatir soal kejatuhan di frontier market, itu banyak banget yang bahas. Bagian ini menjadi yang paling dikhawatirkan dan juga yang paling dipakai buat nakut-nakutin orang. Ya, karena sampai saat ini belum jelas. Sedangkan kalau kita ikutin sentimen ancaman frontier market itu sudah dari Januari sampai sekarang masih nggak beres-beres. Rebalancingnya juga masih cenderung dari indeks-indeks luar negeri, maksud saya itu masih cenderung menghapus mengeluarkan saham-saham Indonesia. Tapi sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih, kalau kita ngomong kayak sentimen indeks MSCI itu banyak mengeluarkan saham-saham dari bursa luar negeri juga. Indonesia kebetulan kasusnya agak lebih berat aja gitu. Jadi eh, kejelasan dari status ratingnya Indonesia dan rebalancing index ini yang nanti akan menentukan dalam 1 sampai 3 bulan ke depan. Ketika sudah mulai ada kejelasan, dan pada saat itu
penurunan harga saham sudah mulai lebih reda, disitulah sinyal yang paling jelas dari market bahwa ini sudah waktunya untuk um, mulai stabil dan mulai bisa dilakukan pembelian dalam waktu dekat. Itu aja sih kode sentimennya. Dan nanti sisanya akan kelihatan di harga saham dengan tips yang tadi saya bagikan, kondisi jenuh jual tadi dan lain-lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Will untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali Terima ini. kasih, Mas. Sukses dan sehat selalu, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami.